wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik. Sebelum kita mulai, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar materi apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar materi hukum bacaan mim sukun. Tujuan pembelajaran hukum bacaan mim sukun ini yaitu memahami dan menerapkan hukum bacaan mim sukun agar mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum bacaan yang baik dan benar. Yang kedua, sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk mengamalkan kewajiban menghayati dan menerapkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, apa itu hukum bacaan mim sukun? Hukum bacaan mim sukun adalah aturan dalam ilmu tajwid yang mengatur cara membaca huruf mim yang membawa tanda sukun atau mim mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya dalam membaca Al-Quran. Di dalam tajwid, hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama, ifa syafawi, yang kedua, idgham mimi, yang ketiga, idhar syafawi. Selanjutnya ada macam-macam hukum bacaan mim sukun. Yang pertama ada ifa syafawi. Ifa syafawi adalah mim mati. Jika ada mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya yaitu didengungkan atau samar-samar di bibir. Nah, di sini Ibu ada 3 contoh bacaan ifa syafawi. Yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 14 yang berbunyi alam ya'lam bi'anna Allaha yara. Yang kedua, surat Al-Adiyat ayat 11 yang berbunyi inna rabbihim yawma idzil lakhabir. Yang ketiga, surat At-Takwir ayat 22 yang berbunyi wa ma sahibakum bimajnun. Selanjutnya ada idgham mimi. Idgham mimi adalah apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mendengung. Nah, idgham mimi ini juga disebut dengan idgham mutamatsil. Nah, di sini Ibu ada 3 contoh bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsil. Yang pertama, surat Al-Humazah ayat ke-8 yang berbunyi alaihim waqsadah. Yang kedua, surat Al-Mutaffifin ayat ke-4 yang berbunyi qulubihim makanu. Yang ketiga, surat Al-Quraisy ayat ke-4 yang berbunyi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang terakhir yaitu ada idhar syafawi. Ketika ada mim mati atau mim sukun yang bertemu selain huruf hijaiyah mim dan ba, maka disebut yaitu idhar syafawi. Idhar sendiri yaitu artinya jelas dan syafawi yaitu artinya bibir. Jadi cara membaca idhar syafawi ini yaitu terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Nah, di sini Ibu ada 3 contoh bacaan idhar syafawi. Yang pertama yaitu surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, surat Al-Kafirun ayat ke-3 yang berbunyi wala antum abiduna ma a'bud. Yang ketiga, surat Al-Lahab ayat ke-4 yang berbunyi wa imra'atuh hammalatal hatab. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hukum bacaan mim sukun ini yaitu membaca mim sukun harus menyesuaikan hukum tajwid yang berlaku agar membaca Al-Quran yaitu tepat dan jelas sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Setiap jenis hukum bacaan yaitu memiliki cara pengucapan yang khas sesuai huruf yang mengikuti mim sukun tersebut. Baik anak-anak, kali ini kita sudah belajar hukum bacaan mim sukun, yaitu ada pengertian hukum bacaan mim sukun, macam-macam hukum bacaan mim sukun, dan contoh hukum bacaan mim sukun. Semoga kalian dapat memahami
materi hari ini ya, dan jangan lupa diterapkan di rumah saat kita mengaji. Baik, Ibu tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.